salam kebajikan dan shalom. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pesti Pestaradi, Kepala Sekolah dari SDN 004 Satanetean. Selamat siang Ibu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa Bu. Luar biasa. Pertama-tama Bu, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk menerima saya dalam melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan sesuai nilai-nilai kebajikan yang Ibu berlakukan di dalam kegiatan Ibu setiap hari sebagai seorang kepala sekolah. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi antara kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kasus-kasus yang merupakan bujukan moral? Baik Bu, terima kasih. Jadi dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah dunia pendidikan tentu akan banyak kasus-kasus yang mengandung nilai dilema etika ataupun bujukan moral, di mana yang saya paham tentang dilema etika itu Bu, itu berkaitan dengan pengambilan keputusan terhadap pilihan benar-benar, di mana di dalamnya itu harus mengandung nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan. Sedangkan yang saya pahami tentang bujukan moral itu berkaitan dengan sebuah pengambilan keputusan terhadap pilihan benar dan salah. Bagi saya untuk menentukan sebuah kasus tentang bujukan moral, saya rasa itu sangat gampang, karena di mana di situ ada benar dan salah, bahwa kasus bujukan moral ini apakah kasus ketika kita melihat kasus itu ada unsur hukumnya, maka otomatis yang harus kita ambil keputusan adalah yang berkaitan dengan kebenaran atau berkaitan dengan nilai-nilai yang baiknya, seperti itu Bu. Jadi sudah bisa ditentukan ada benar dan salahnya, berarti tidak mungkin kita mengambil yang salahnya, seperti itu. Berbeda dengan dilema etika Bu, karena di dalam dilema etika ini sangat sulit untuk bisa menentukan kasus-kasus, sangat sulit untuk menentukan keputusan, mengambil keputusan Bu. Jadi untuk yang pertama yang saya lakukan adalah pasti saya harus membuat dulu daftar pertanyaan identifikasi kasus, pasti harus saya buat. Kemudian saya akan melihat nilai-nilai kebajikan moral itu, apa nilai-nilai dalam kasus itu, dan untuk menguji atau mengambil keputusan saya akan menggunakan yang saya sebutnya itu ada 439. Jadi saya gunakan, jadi ada 4 paradigma yang saya akan gunakan, 3 prinsip dan 9 kemudian pengambilan keputusan. Berarti bahwa di sini untuk mengidentifikasi apakah itu bujukan moral dan dilema etika. Jadi kalau Ibu menyampaikan bahwa dilema etika itu kita melihat bahwa itu berprinsip pada benar-benar, sedangkan dilema etika itu, bujukan moral itu merujuk pada benar dan salahnya. Jadi Ibu akan menggunakan prinsip 9 pengujian dan 4 unsur-unsur paradigma, seperti itu yang saya tangkap ya Bu, yang luar biasa. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik Bu, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, selama ini yang saya gunakan bahwa saya akan melihat dulu bahwa apakah keputusan yang saya ambil ini itu dapat berpihak kepada semua orang dan berpihak kepada murid. Jadi unsur itu yang paling utama yang saya akan gunakan, bahwa keputusan yang saya ambil itu harus dapat berpihak untuk semua orang dan juga berpihak kepada murid yang ada di sekolah saya. Dan untuk menjalankan itu kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus melalui diskusi bersama rekan sejawat. Jadi itu yang saya gunakan. Dan satu lagi Bu, bahwa pengambilan keputusan itu harus selalu mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi saya akan melihat nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan apakah nilai kebajikan itu mengandung kepentingan individu atau kepentingan orang banyak, seperti itu. Jadi selama ini Ibu mengambil keputusan itu selalu melihat kebutuhan orang banyaknya dulu, kemudian apakah berpihak pada siswa, dan apakah mengandung nilai-nilai kebajikan, seperti itu yang Ibu lakukan, luar biasa ya. Kemudian Bu, kira-kira kalau boleh tahu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu
ini dalam mengambil keputusan? Baik Bu, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk mengambil sebuah keputusan saya menggunakan 9 pengujian. Jadi yang pertama saya akan mengenal dulu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini. Saya akan melihat apakah ada berhubungan dengan etika, kemudian sopan santun dan normal sosial. Jadi itu saya akan lihat dulu. Kemudian setelah itu saya akan tentukan mengidentifikasi siapa-siapa yang terkait dalam kasus tersebut. Setelah saya menentukan pihak-pihak yang terkait, saya itu akan mulai untuk mengumpulkan fakta-fakta terhadap kasus tersebut. Setelah saya menentukan itu, saya akan menguji benar atau salahnya kasus itu. Nah, disinilah sebenarnya disinilah ditentukan apakah kasus itu dilema etika atau bujukan moral, karena ketika dalam pengujian ini ada yang berkaitan dengan norma hukum, maka itu pasti otomatis sebagai bujukan moral. Nah, jika semua pengujian ini benar sudah uji legalnya, tidak ada norma hukum, uji regulasinya juga tidak ada norma hukum, maka kita lanjut ke bentuk pengujian kelima, yaitu seperti yang saya katakan tadi ada 4 paradigma ya itu yang juga yang perlu untuk kita lihat apakah kasus ini ada individu lawan masyarakat, kemudian adakah kebenaran dan kesetiaan, dan ada jangka pendek jangka panjangnya, atau keadilan dan rasa kasihan. Nah, setelah itu sudah ada kita lihat, maka perlu untuk melakukan 3 prinsip tadi, 3 prinsip berpikir. Ini juga yang sangat penting bagi saya, yaitu berbasis akhir. Jadi di sini kita akan melihat apakah keputusan itu dapat berpihak kepada semua orang. Kemudian ada berbasis peraturan, jadi mengambil keputusan itu berdasarkan keputusan atau peraturan kesepakatan yang dibuat bersama-sama di sekolah. Kemudian yang ketiga itu berbasis rasa peduli. Jadi kita juga sebagai manusia harus mengambil keputusan itu berdasarkan rasa peduli, ada rasa kasihan dalam diri kita. Jadi tidak semerta berdasarkan peraturan, tetapi harus 1, 2, 3 ini harus seimbang pengambilannya seperti itu. Luar biasa. Jadi Ibu melakukan langkah-langkahnya itu tadi ya, berdasarkan langkah 439, 4 prinsip, 3 paradigma dan 9 pengujian. Sangat luar biasa Bu apa yang Ibu lakukan. Kemudian kalau boleh tahu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya rasa efektif untuk pengambilan dilema etika ini, yang pertama bahwa sangat efektif adalah mengidentifikasi kasus itu yang sangat perlu untuk dilakukan. Kita harus memetakan kasus tersebut. Setelah yang kedua, dalam mengambil sebuah keputusan perlu adanya diskusi bersama dengan rekan sejawat, karena kita tidak boleh semerta-merta mengambil keputusan tanpa ada diskusi dengan rekan sejawat seperti itu. Jadi ini selalu mengidentifikasi dulu dan mendiskusikan dengan rekan sejawat. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika? Kira-kira apa tantangannya Bu? Ini memang pasti akan ditemui dalam mengambil sebuah keputusan. Karena mengambil sebuah keputusan itu tidak semua orang bisa menerima, pasti akan ada yang menentang. Jadi selama ini ya keputusan yang saya buat ya bisa saja ada yang tidak menerima seperti itu Bu. Jadi itu tantangan yang dialami untuk sampai saat ini. Tantangan yang Ibu rasakan bahwa selalu ada yang pro dan kontra ya. Begitulah dalam kehidupan masyarakat. Baik Bu, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira Bu ini, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam mempermudah atau menyelesaikan masalah, atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau proses seperti apa yang Ibu jalankan? Baik Bu, jadi kalau untuk mengambil keputusan bagi saya tidak memiliki jadwal tertentu atau ada batas waktunya, saya tidak memiliki, karena itu berdasarkan dengan bentuk kasusnya. Jika kasusnya itu termasuk ringan, maka itu bisa diselesaikan saat itu juga. Dan jika memang berat, maka harus perlu untuk identifikasi dengan baik,
perlu diskusi dengan rekan sejawat. Jadi tidak ada waktu yang ditentukan seperti itu, Bu. Jadi pada intinya itu untuk mengambil keputusan ya Ibu tergantung pada kondisi kasusnya ya. Iya. Kalau ringan ya bisa langsung dieksekusi, tetapi kalau membutuhkan waktu ya itu akan kita ambilkan waktu khusus untuk diskusi. Baik Bu, kira-kira di dalam menyelesaikan kasus-kasus Ibu yang Ibu alami di lapangan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Baik, jadi menurut saya yang sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan itu, Bu, adalah rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru. Semua itu menjadi unsur utama juga dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saya tidak mau semerta-merta memutuskan segala sesuatu, tetapi harus melalui bentuk diskusi. Kemudian yang kedua adalah kerjasama di lingkungan sekolah. Jika tidak ada kerjasama, maka saya rasa sebuah keputusan itu ya tidak akan berarti. Jadi harus perlu untuk membangun sebuah kerjasama seperti itu. Jadi yang saya dengar Bu, bahwa yang saya pahami dari yang Ibu sampaikan bahwa yang membantu Ibu adalah rekan-rekan sejawat Ibu dan faktor-faktor pendukungnya adalah diskusi dan kerjasama. Dan dari semua hal-hal yang Ibu telah sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik, Bu, jadi dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika itu, Bu, yang pertama yang saya katakan bahwa perlu untuk mempertimbangkan bahwa keputusan itu dapat berpihak kepada orang banyak dan berpihak kepada murid. Itu yang menurut saya sangat penting, bahwa pengambilan keputusan dilema etika itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian untuk menentukan sebuah kasus dilema etika itu perlu untuk melakukan teknik 3-4-9. Jadi itu yang sangat utama yang saya ini akan lakukan terus, dan itu akan membantu saya untuk mengambil keputusan untuk pendidikan di lingkungan sekolah saya yang semoga akan terus menjadi sekolah yang aman, kondusif, dan bersih seperti itu. Luar biasa, Bu. Jadi Ibu telah melihat ya bahwa harus selalu memuat nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada banyak orang, terlebih berpihak pada siswa, dan serta itu tadi dilakukan dengan diskusi dan berdasarkan prosedur 439. Sangat luar biasa apa yang saya dapatkan dari Ibu hari ini. Saya percaya bahwa Ibu dalam mengambil keputusan selalu berprinsip berpihak pada banyak orang dan berpihak pada siswa. Semoga apa yang Ibu lakukan selama ini dapat menjadi masukan untuk kami pelajari ke depan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang baik dan bertanggung jawab. Saya kira itu saja wawancara kita hari ini, Bu, dan terima kasih atas waktu yang diluangkan. Selamat siang. Baik Bapak Ibu, pada wawancara yang kedua ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Arlinda Arwan Lewok SPD, Kepala Sekolah dari SDN 001 Waikata, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Selamat siang Bu Linda, apa kabar hari ini? Selamat siang, luar biasa. Kabar baik Bu ya. Baik Bu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk menerima saya untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan yang Ibu lakukan setiap hari di lingkungan kerja Ibu. Dan untuk pertanyaan pertama Bu, kira-kira selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus antara yang merupakan kasus dilema etika dan bujukan moral? Kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasinya? Baik, jadi selama ini untuk bisa mengidentifikasi sebuah kasus itu apakah dia termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral. Kalau dilema etika itu ketika kita diberikan sebuah pilihan yang benar dengan benar, atau kita nilai kebajikan atau prinsip kita itu bertentangan, sama-sama benar, kita bingung kita akan pilih yang mana. Kalau bujukan moral itu sudah pasti bahwa ada yang benar dan ada yang salah, seperti itu Bu. Berarti Ibu mengidentifikasinya bahwa untuk melihat apakah itu dilema etika, jadi itu ada pilihan antara benar dengan benar, Ya. dan bujukan moral itu ada benar salahnya, jadi gampang untuk kita identifikasi. Ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya,
selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau kasusnya seperti itu, kita harus selalu mempertimbangkan dampak atau manfaatnya. Apakah ini memberikan dampak yang besar, kecil, kemudian jangka panjang atau jangka pendek. Kemudian apakah dia tidak merugikan murid-murid kita. Jadi kalau di sekolah kita mengutamakan bahwa keputusan itu selalu mengutamakan murid-murid di dalamnya. Berarti langkah-langkah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan itu selalu pertama selalu memperhitungkan dampaknya, kemudian selalu memperhitungkan manfaatnya, apakah jangka panjang, jangka pendek, kemudian Ibu juga selalu memperhitungkan apakah itu berpihak pada siswa atau tidak. Jadi Ibu selalu memprioritaskan hal-hal yang berdampak positif dan berpihak pada siswa, seperti itu Bu ya. Kalau begitu Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Jadi langkah-langkah yang dilakukan adalah untuk mengambil keputusan yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi kita harus melihat bahwa nilai-nilai apa saja yang bertentangan di dalamnya. Kemudian setelah itu kita menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Setelah melihat yang terlibat, kita melihat fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian yang terakhir adalah kita lihat pengujian tentang apakah ada hukum yang dilanggar di dalamnya. Seperti itu. Berarti Ibu biasanya menggunakan langkah-langkah yaitu kait dengan nilai-nilai yang bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian fakta-fakta yang terlihat, dan juga pengujian hukumnya apakah mengandung hukum atau tidak. Baik Bu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu saya anggap efektif adalah melihat kembali nilai-nilai yang bertentangan di dalamnya. Kita lihat mana yang perlu betul-betul diperhatikan. Kemudian yang kedua, libatkan berbagai pihak di dalam, termasuk guru, menjalin kolaborasi dengan guru, komite sekolah, bahkan orang tua murid juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mungkin sudah agak besar. Kalau yang masih skala kecil kan masih bisa kita tangani. Berarti selama ini Ibu selalu melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam atau nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut. Kemudian Ibu juga melibatkan berbagai pihak seperti orang tua siswa, komite, dan rekan-rekan sejawat. Baik Bu, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang menjadi tantangan itu adalah dalam pengambilan keputusan, tentu saja semua orang merasa bahwa harus diuntungkan dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk mengatakan bahwa pengambilan keputusan itu bisa diterima oleh semua orang memang sebenarnya tidak mungkin. Jadi pasti yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita mengupayakan agar semua orang bisa menerima keputusan yang kita ambil itu. Kita selalu berharapnya bahwa keputusan kita itu akan diterima oleh semua orang ya Bu ya, tetapi pada realitanya tidak akan pernah terjadi seperti itu, bahwa orang akan sepaham dengan kita, semua orang akan sepaham dengan kita. Iya. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Ibu biasanya langsung menyelesaikan di tempat saja atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Apakah langsung dieksekusi atau kita mengambil waktu tertentu, Bu? Jadi ketika ada kasus tentu kita lihat rumit tidaknya kasus tersebut. Jika memang kasus itu tidak terlalu besar, ya kita selesaikan pada saat itu juga. Tetapi kalau memang kasusnya sudah melibatkan banyak pihak, ya tentu kita akan libatkan pihak-pihak yang bisa kita jalin kerjasama untuk sama-sama mengambil keputusan tersebut. Berarti Ibu selalu melihat dulu dari sisi rumit tidaknya ya. Ketika kasus itu rumit, maka akan dilakukan
diskusi atau mediasi dengan orang-orang yang terlibat. Tetapi jikalau itu kasus-kasus yang bisa diselesaikan, ya ibu langsung eksekusi ya. Jadi tidak ada jadwal yang tidak ada. ya tergantung Berarti- ada kasusnya atau tidak ada Tentatif kasusnya. Bu ya. Iya. Kemudian apa seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau dapat membantu ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang ibu hadapi di lingkungan kerja? Ya, yang pertama itu adalah prinsip dalam diri kita, nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian yang kedua adalah keberpihakan pengambilan keputusan kita kepada murid. Jadi selalu yang pertama adalah bahwa tidak apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Yang kedua adalah berpihak kepada murid dan Tanggung jawab ya Bu. Berarti yang ibu anggap bahwa mempermudah atau dapat membantu ibu dalam mengambil keputusan itu, yaitu yang pertama adalah prinsip atau nilai-nilai yang menjadi keyakinan ibu. Kemudian yang kedua, apakah itu keberpihakan ibu kepada murid, dan yang ketiga tentang tanggung jawab ya. kemudian juga kolaborasi Kolaborasi ya, ya, sangat luar biasa Bu. dengan rekan-rekan guru dan komite dan masyarakat. Ya. Benar Bu bahwa dalam segala sesuatu, apalagi kita di dalam satuan kerja yang memang sangat dibutuhkan namanya kolaborasi, karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Baik Bu, dari semua hal-hal yang ibu telah sampaikan tadi ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini? Pembelajaran apa yang ibu ambil dari kasus-kasus yang mengandung nilai dilema etika? Jadi yang pembelajaran yang saya ambil adalah bahwa ketika kita dihadapkan dengan kasus dilema etika, tentu kita harus selalu berpatokan, atau yang pertama kita perhatikan adalah prinsip yang ada dalam diri kita, keyakinan, nilai-nilai yang kita yakini seperti apa, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah tertanam dalam diri kita, karena itu kan berlaku secara universal, tidak ada ikatan bahwa dari negara atau suku atau agama. Jadi itu berlaku universal. Tentu kita berdasarkan dengan nilai-nilai itu. Nah, kemudian yang kedua adalah keberpihakan keputusan kita kepada murid. Jadi dalam pengambilan keputusan, bahkan utamanya di sekolah, jadi keputusan yang kita ambil itu harus betul-betul mengutamakan murid di dalamnya. Itu yang saya kira itu yang harus menjadi pembelajaran saya ke depan. Berarti ibu menganggap bahwa pembelajaran yang ibu dapatkan selama ini adalah terkait dengan nilai-nilai keyakinan yang terkandung dalam diri seseorang ya. Kemudian juga adalah bagaimana pembelajaran itu, yaitu pembelajaran yang selalu mengajar kita untuk selalu berpihak pada murid. Ya. Terima kasih Bu Arlin atas waktunya hari ini. Sangat luar biasa wawancara kita. Semoga ibu dapat terus mengambil keputusan-keputusan yang berpihak pada murid di dalam menjalankan tugas setiap hari. Terima kasih atas waktunya dan selamat siang. Selamat siang. Baik, selamat siang. Di sini saya akan melakukan wawancara ketiga dengan Bapak Alfred Guntu SPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SMPN Despa Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Selamat siang Pak, apa kabar hari ini? Siang, kabar baik. Ibu. Luar biasa Pak. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga hari ini saya dapat datang untuk melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan yang Bapak lakukan dalam tugas sehari-hari atau dalam tupoksi Bapak sebagai pimpinan di satuan pendidikan. Baik Pak, sudah boleh dimulai wawancaranya ya? Ya, pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu saja pertanyaan. Iya Pak. Terima kasih. Ya. Tentunya kalau berbicara masalah mengidentifikasi masalah itu Dilema etika dan etika dan bujukan moral ya. bujukan moral di dalam kehidupan kita secara khusus kita terapkan di sekolah.
khususnya lagi di Negeri 5 Sesena Padang. Itu tentunya ada dasar-dasar kita untuk melakukan itu. Yang saya maksudkan dasar-dasarnya adalah ada kesepakatan atau aturan ya, atau dalam hal ini juga terkait dengan kata-kata tertib yang kita sepakati secara bersama-sama. Ya, itu untuk kita bisa terapkan di dalam kegiatan bersekolah secara khusus di sekolah kita di Negeri 5 Sesena Padang. Jadi ada tata-tata tertib yang kita sepakati bersama, dan ini bukan hanya kepala sekolah yang membuat tata tertib itu, aturan-aturan, dan termasuk juga ada sanksi-sanksinya ketika ada di antara kita yang bisa melanggar itu. Ya, kesepakatan yang saya maksud itu, ada aturan-aturan yang saya maksud itu, dan itu kita berlakukan setiap awal tahun pelajaran. Dan itu saya katakan tadi, hal-hal yang kita terapkan itu tentunya berawal dari kita renungkan secara bersama-sama seperti apa yang kita lakukan ke depan. Jadi Bapak mengidentifikasi kasus-kasus selama ini ya selalu berdasarkan pada aturan-aturan ya, dan saya kira ya itulah sebuah kepemimpinan yang ideal, bahwa kita harus selalu berbasis pada aturan-aturan yang kita sepakati bersama, bukan hanya secara sepihak, Pak. Iya, betul. Baik, Pak. Berikutnya, selama ini Pak, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dalam dua kasus yang sama-sama nilainya menurut Bapak? Pertanyaan yang sangat bagus. Saya kira masih ada kaitannya dengan yang saya sebutkan pertama, bahwa setiap kita melakukan hal seperti itu, itu tentunya kita bahas secara bersama-sama. Kita bahas secara bersama-sama, bukan hanya dari pihak kepala sekolah. Kira yang saya dapat tanggap bahwa selalu berusaha untuk membahas bersama. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Adakah langkah-langkah yang Bapak berlakukan atau bagaimana? Sebenarnya dalam hal mengambil keputusan ada beberapa hal yang kita bisa lakukan itu, dan itu juga tergantung daripada kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Kalau sebetulnya kasus itu bisa kita selesaikan secara pribadi ya, saya kira tidak ada masalah juga kita lakukan itu, dan bisa juga kita selesaikan persoalan itu atau masalah-masalah atau kasus-kasus itu dengan ya tentu selalu saya katakan dengan melibatkan semua stakeholder dari anak di sekolah. Misalnya kalau kasus-kasus PTK atau guru yang mungkin tidak masuk sekolah tanpa alasan tidak belajar, ada PTK yang masih bisa kita sampaikan secara berdua itu. Dalam hal ini kita bisa panggil mata bersama dan memberikan berbagai nasihat-nasihat, masukan-masukan, dan tentunya masukan-masukan itu tidak terlepas dari kesepakatan yang kita buat pertama kali. Jadi di sini dalam langkah-langkah mengambil prosedur untuk mengambil sebuah keputusan, Bapak selalu berhati-hati ya, artinya tidak mengambil secara sepihak. Bapak selalu melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak yang terkait. Pada intinya bahwa Bapak tidak selalu mengambil keputusan secara sepihak, tetapi Bapak selalu mempertimbangkan dari berbagai sisi. Kemudian pertanyaan yang keempat, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Paling efektif ketika menghadapi kasus dilema etika? Sebenarnya
kalau hal yang paling efektif untuk kita bisa lakukan dalam mengambil keputusan itu sebenarnya itu tergantung daripada situasi dan kondisi kasusnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kalau misalnya kasus itu atau persoalan itu, katakanlah persoalan itu ya yang ringan-ringan saja, ringan saja, tapi saya kira ya, tidak terlalu mengambil waktu lama untuk membahas itu, karena tentunya juga yang katakanlah yang melanggar itu kan mereka juga sudah tahu bahwa saya sudah melakukan pelanggaran, karena berdasar daripada yang saya sebutkan tadi yang pertama harus ada kesepakatan awal. Itu yang menggiring kita, mendorong kita untuk betul-betul bisa jalankan dengan baik. Berarti di sini Bapak selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi ya. Jika kondisinya memang ringan ya Bapak bisa menyelesaikan dengan cepat, tetapi jika memang memerlukan pihak-pihak terkait ya Bapak selalu mempertimbangkan ya situasi dan kondisinya. Baik Pak, kemudian pertanyaan yang berikutnya lagi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan atau menangani kasus-kasus yang Bapak hadapi, terlebih kasus-kasus dilema etika? Tentunya kalau berbicara masalah tantangan itu sebagai seorang kepala sekolah, tantangan yang kita bisa temui, kita bisa dapatkan di dalam menjalankan keputusan itu. Mengapa? Karena ya tentunya dari segi sikap karakter yang dimiliki oleh anak-anak kita, anak sekolah maupun guru-guru yang ada di sekolah PTK juga, jadi itu selalu kita harus menjeli, seorang kepala sekolah harus jeli melihat bawahannya seperti apa jalan keluarnya, seperti apa hal yang harus kita tempuh itu untuk melakukan itu, karena itu yang saya katakan tadi, ada juga anggota-anggota kita yang gampang sekali untuk bisa memahami, ada juga yang agak sulit untuk bisa. Tapi itu saya katakan tadi, tapi seorang kepala sekolah itu tidak harus mengatakan bahwa ini susah, harus selalu mudah, harus selalu mudah kita mau melakukan itu, karena ya kita agak mudah untuk melakukan itu karena ya, selalu mengatakan bahwa karena ada kesepakatan awal, ada yang kita pedomani, sekalipun mungkin itu ada yang bisa keluar dari hal-hal yang kita bisa sepakati bersama itu terjadi, tapi ya kepala sekolah itu harus tetap jeli melihatnya. Dan kalau misalnya memang ada yang agak rumit kita mau selesaikan, ya ada yang bukan bersama. Berarti di sini yang saya tangkap bahwa yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan itu tadi terkait dengan karakter orang-orang di sekitar Pak ya, karena sikap dan karakter manusia itu beraneka ragam, jadi pada dasarnya itulah yang menjadi tantangan kita. Tetapi saya sangat termotivasi dengan statement Bapak tadi yang mengatakan bahwa kita jangan selalu melihat dari segi susahnya, tetapi kita selalu melihat jalan keluar yang terbaik. Ya, itu adalah salah satu statement yang sangat memotivasi saya saat ini Pak, bahwa jangan melihat segala sesuatunya dari segi kekurangannya atau kesusahannya, tetapi kita mau melihat jalan keluar yang terbaik. Sangat luar biasa Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, ataukah Bapak biasa langsungnya selesaikan saja di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau nanti Bapak katakan nantilah kita selesaikan nanti? Kira-kira bentuk atau prosedur mana yang Bapak jalankan selama ini? Ya, terima kasih. Kalau berbicara masalah jadwal yang kita bisa gunakan di sekolah untuk menyelesaikan hal-hal itu, tergantung daripada kasusnya, tergantung daripada kasus yang terjadi. Kalau misalnya kasus itu bisa diselesaikan secara berempat mata, secara berdua, itu ya gampang kita bisa selesaikan. Misalnya kalau misalnya ada yang datang terlambat, yang saya sampaikan tadi, tidak masuk kerja, ya
alfa dan sebagainya, itu kan kita bisa tahu saya masuk di kantor ketemu. Itu yang biasa saya sampaikan bahwa nasihat seperti itu dibicarakan supaya bagaimana supaya tidak bisa terulang lagi. Dan kadang juga yang saya lakukan di sekolah itu ya itu tiap hari dalam satu minggu itu biasanya kan melakukan setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu kita mengevaluasi catatan kecil dari kita seorang kepala sekolah itu untuk bisa sampaikan ke bawahan kita, guru-guru kita pada hari Sabtu itu. Jadi kita mengevaluasi dulu supaya ya hal-hal yang terjadi yang katakanlah di luar daripada kesepakatan yang terjadi dalam satu minggu itu kedepannya bisa kita minimalisir supaya tidak terjadi lagi. Itu ahli seni mengawali kegiatan itu tergantung situasinya ini. Jadi tidak ada jadwal yang terlalu paten untuk kita lakukan. Yang jelasnya dalam suatu minggu itu pasti ada itu memberikan arahan, sampaikan dengan solusi, nasihat apa yang terjadi selama ini. Berarti berbicara tentang jadwal Pak, tidak ada jadwal yang terstruktur ya yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi Bapak melihat dari masalahnya kalau memang bisa diselesaikan saat itu ya diselesaikan, tetapi jika memang membutuhkan untuk dirembukan ya Bapak biasanya melakukan dalam kegiatan Sabtu atau Senin di mana ada kegiatan rutin untuk mengevaluasi dari catatan-catatan kecil Bapak sebagai seorang pimpinan satuan pendidikan. Ya, luar biasa Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh Pak, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah yang dapat membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, saya kira faktor-faktor yang memudahkan, yang memudahkan kita untuk yang mendukung kita untuk bisa menyelesaikan persoalan itu dengan cepat dan tepat. Saya katakan tadi bahwa kita berangkat dari awal kesepakatan yang kita laksanakan karena tentunya kita bawahan kita juga itu agak ragu untuk melakukan sesuatu yang di luar daripada yang kita inginkan. Kalau misalnya tidak ada kesepakatan, ada sanksinya, ada sanksi juga yang kita masukkan, sehingga itulah yang memudahkan kita. Ya sangat memudahkan kita seorang kepala sekolah kalau ini kita bisa terapkan di awal tahun ajaran itu di konsep rapat bersama dengan komite, libatkan pemerintah, ya, libatkan ini tokoh-tokoh masyarakat, ya toh, supaya ketika ada hal-hal itu biar kepala sekolah tidak ada, guru-guru pun bisa menyelesaikan karena ada yang memudahkan kita ada aturan-aturan yang kita sepakati dari awal. Itu Bu. Berarti faktor-faktor yang Bapak anggap mendukung adalah yang kembali pada kesepakatan awal ya Pak ya. Dan Bapak juga dapat memperoleh dukungan dari pemerintah, komite, dan tokoh-tokoh masyarakat serta rekan-rekan sejawat yang ada di lingkungan kerja Bapak. Sangat luar biasa apa yang Bapak manfaatkan selama ini untuk menjadi orang-orang atau menjadi faktor-faktor pendukung dalam menjalankan atau mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan dilema-dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah. Jadi Bapak memang berkomitmen bahwa saya tidak akan menghadapi sendiri, saya bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Baik Pak. Nah, dari semua hal-hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang saya ingin mau sampaikan bahwa seorang kepala sekolah itu harus siap menerima segala kritikan. Itu pengalaman. Dan untuk menerima kritikan itu, tentunya seorang kepala sekolah harus kuat, harus berani, menanggung resiko, dan harus sabar, tabah dalam menghadapi semua itu.
Dan saya ulangi bahwa harus kita sabar dulu, sabarkan. Harus kita Kesabarannya diuji Pak ya. kesabaran harus teruji di situ dan kita tidak mudah mau menyerah Iya. sampai di situ. Tapi semakin banyak juga kritikan, masukan, semakin kita semangat. Ada faktor pembelajaran kita bisa ambil di situ, serumit apapun masalah itu, Iya. pasti ada solusinya. Iya. Ya, saya kira itu. Jadi yang saya tangkap dari terkait dengan pembelajaran yang Bapak ada terima selama menghadapi kasus-kasus, ya pembelajaran yang Bapak dapatkan bahwa seorang kepala sekolah itu harus siap selalu menerima kritikan dan masukannya, karena seorang kepala sekolah harus berani menanggung risiko dan harus tabah, harus punya prinsip dan semangat yang kuat, karena Bapak berefleksi bahwa semakin banyak tantangan, semakin akan banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Dan satu prinsip dari Bapak yang sangat luar biasa bahwa tidak ada permasalahan, tidak ada jalan keluarnya. Ya, saya kira itu saja Pak yang menjadi wawancara saya pada siang hari ini, dan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk saya wawancarai hari ini. Semoga Bapak selalu sehat, selalu menjadi pengambil keputusan yang baik di dalam menjalankan tugas, dan satuan pendidikan yang Bapak pimpin akan selalu maju dan jaya. Terima kasih Pak.